Film diawali dengan seorang pasien di rumah sakit yang bernama Makoto. Makoto mengalami hal yang misterius di mana ia yang awalnya sudah dinyatakan meninggal tiba-tiba hidup kembali. Saat Makoto kebingungan, tiba-tiba saja waktu dan orang-orang di sekitarnya berhenti bergerak. Dan hanya ada seorang dokter saja yang bisa berinteraksi dengannya. Dokter itu ternyata adalah jelmaan seorang guardian atau penjaga roh. Ia mengatakan bahwa tubuh Makoto sedang diisi sebuah jiwa yang mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup. Di sini jiwa di dalam tubuh Makoto diberi tugas berupa kuis, di mana dalam waktu 100 hari ia harus mengetahui penyebab kematian Makoto, dan jika gagal dia akan lenyap dan tidak bisa hidup kembali. Saat waktu kembali normal, Makoto pun diizinkan untuk pulang. Makoto pun dibawa meninggalkan rumah sakit bersama ibunya. Saat berada di taksi, Makoto berinisiatif untuk bertanya kepada ibunya mengenai alasan kematiannya. Sang ibu menjawab kalau Makoto mati karena flu berat dan pneumonia. Dari wajah ibunya seperti ada yang dia tutupi tentang kematian Makoto. Saat itu juga tiba-tiba waktu dan ruang kembali berhenti. Lalu supir taksi Makoto dirasuki oleh guardian. Makoto pun menjawab kuis itu dengan berkata bahwa kematian Makoto disebabkan oleh flu berat dan pneumonia. Di sini guardian menegur Makoto yang main-main dalam menjawab kuis, karena di kuis ini ada beberapa kesempatan untuk menjawab. Dan jika semua kesempatan sudah digunakan dan jawabannya salah, Makoto akan lenyap. Waktu pun kembali normal. Setibanya di rumah, Makoto merasa asing dengan tempat tersebut. Lalu Makoto pun mendengar informasi dari ibunya mengenai sang ayah yang sedang perjalanan dinas ke Shanghai. Makoto disuruh untuk tidur di kamar Mitsuru kakaknya untuk sementara waktu. Kemudian Makoto membantu ibunya memasak sehingga membuat sang ibu terharu karena itu pertama kalinya Makoto membantunya untuk memasak. Saat makan malam bersama, Mitsuru terlihat kesal dan meninggalkan meja makan karena Makoto terus membicarakan sang ayah. Saat tengah malam, Makoto meninggalkan kamar Mitsuru untuk memecahkan teka-teki alasan kematiannya. Makoto merasa aneh dan curiga karena tidak ada foto Makoto di semua sisi rumah. Makoto akhirnya menyelidiki kamarnya sendiri. Dia menemukan kuas patah dan tinta merah yang ada di kamarnya. Dan lalu tiba-tiba Mitsuru datang dan terlihat marah. Namun untungnya ibu mereka segera menyusul dan menjadi penengah. Dan akhirnya Makoto pun diizinkan untuk tidur di kamarnya sendiri. Pagi harinya kita diperlihatkan seorang gadis yang bernama Akira yang mengkhawatirkan keadaan Makoto. Saat berangkat ke sekolah bersama, Makoto mengobrol panjang sekali dengan Akira. Akira merasa ada yang aneh dengan diri Makoto karena biasanya Makoto itu selalu tampak muram. Saat Makoto mencoba memastikan perihal hubungannya dengan Akira, Akira tersipu dan mengatakan bahwa mereka hanya teman masa kecil. Singkatnya, mereka pun tiba di sekolah. Dengan sikap riang gembira, Makoto masuk ke kelasnya. Namun ternyata ia mendapatkan sambutan dingin dari teman sekelasnya. Makoto juga kesulitan ketika berolahraga karena tubuhnya terlihat begitu lemah. Saat makan siang, Makoto didatangi oleh seorang gadis bernama Mitsuki dan mereka mengobrol banyak hal. Tapi ternyata Akira mengetahuinya dari jauh dan terlihat cemburu, lalu ia memilih untuk pergi. Malam harinya kita diperlihatkan ibu Makoto yang sedang menelpon suaminya. Saat menyadari kedatangan Makoto, sang ibu menutup telepon dan hanya mengatakan bahwa kepulangan ayahnya ditunda. Saat Makoto memanggil Mitsuru untuk makan malam, lagi-lagi Makoto mendapatkan perlakuan dingin. Saat di kelas, tiba-tiba Makoto dipanggil oleh gurunya untuk membicarakan kuliah seni yang seharusnya diambil Makoto. Kemudian Makoto berada bersama Akira di ruangan yang akan dipakai untuk mempersiapkan acara HUT ke-100 sekolahnya. Dengan antusias, Akira mengatakan bahwa ia menantikan mahakarya dari Makoto. Dan hal itu membuat Makoto kebingungan karena ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Akira. Setibanya di rumah, Makoto memeriksa apakah ada sesuatu di handphonenya. Lalu tiba-tiba Mitsuki menelpon Makoto untuk mengabari soal awan warna-warni yang ada di luar. Hal itu membuat Makoto membuka jendelanya. Dan saat itu Mitsuki mengatakan bahwa Makoto pernah bilang bahwa awan warna-warni adalah pertanda dari kebahagiaan. Singkatnya, saat di sekolah, Makoto mencari tahu mengenai lukisan yang ia buat mengenai Mitsuki. Saat Makoto sedang mencari lukisannya di laci, seorang guru datang dan tiba-tiba meminta untuk digambarkan sebuah apel. Makoto yang awalnya menolak akhirnya memutuskan untuk mencoba. Dan ternyata Makoto berhasil menggambar apel itu. Dia merasa kemampuan Makoto yang asli kini ada di dalam dirinya. Dan saat itu juga waktu kembali berhenti.
dan sang guru menjadi guardian untuk kembali menanyakan jawaban kuis yang ia berikan kepada Makoto. Sang guardian lalu memberikan petunjuk dengan menunjukkan bahwa warna ungu belum tentu cuma satu warna, karena bisa saja itu merupakan campuran antara warna merah dan biru. Namun Makoto tampak kebingungan dengan petunjuk yang diberikan sang guardian. Makoto lalu memutuskan untuk mencari tahu semua hal tentang Makoto yang asli. Salah satu caranya adalah dengan cara mendekati Mitsuki. Makoto pun memakai uang tabungannya untuk mencari pakaian dan potong rambut demi mengubah penampilannya. Perubahan itu mendapatkan pujian dari Mitsuki. Dan langkah selanjutnya yang dilakukan Makoto adalah mencari tempat untuk berkencan dengan Mitsuki. Akira yang mengetahui rencana berkencan Makoto lantas membicarakannya ketika di ruang pertunjukan. Saat itu Akira ditabrak oleh sekelompok siswa sehingga membuat Makoto jatuh dari tangga karena ikut tertabrak. Makoto yang marah menyuruh kelompok itu minta maaf kepada Akira. Namun kelompok itu justru mengolok-olok Akira dan Makoto. Hari demi hari pun berlalu, akhirnya tiba waktunya untuk kencan Makoto dengan Mitsuki. Mereka menuju beberapa tempat sambil saling lebih mengenal satu sama lain. Mitsuki pun memberitahu alasan kekagumannya kepada Makoto, karena ia pernah melihat Makoto sendirian di atap untuk melukis, dan merasa bahwa Makoto memiliki dunianya sendiri. Kemudian saat makan bersama, ternyata restoran yang mereka datangi adalah restoran tempat ibu Makoto bekerja. Sehingga itu membuat Makoto terkejut. Saat mereka pulang, waktu kembali berhenti dan sang guardian datang untuk mengingatkan Makoto mengenai misi utamanya dan jangan sampai teralihkan oleh hal-hal yang lain. Sementara itu di restoran tempat ibu Makoto bekerja, ibu Makoto sedang digoda oleh teman kerjanya. Dan saat di rumah, ibunya bilang kalau ayah akan datang dalam waktu seminggu. Mendengar hal itu, Makoto mengusulkan untuk mengadakan makan bersama. Tapi Mitsuru menanggapi ucapan itu dengan ketus sambil berkata bahwa Makoto untuk berhenti berpura-pura bahagia. Saat di sekolah, Akira bicara kepada Makoto mengenai pertunjukan kembang api yang selalu mereka datangi setiap tahun. Sehingga mau tak mau Makoto pun mengiyakannya. Sepulang sekolah, Makoto mendapati ayahnya sudah di kamarnya. Dan ayahnya membicarakan soal kegemaran melukis Makoto. Lalu secara misterius sang ayah mengatakan mengenai kesalahannya untuk masa depan Makoto. Mendengar itu, Makoto pun bingung dan sang ayah menyadari bahwa Makoto benar-benar lupa ingatan, sehingga sang ayah pun keluar kamar. Mitsuru yang menunggu di luar berbicara dengan ayahnya dan berkata bahwa tidakkah ayahnya khawatir dengan ingatan Makoto yang bisa saja tiba-tiba kembali. Sementara itu, Makoto yang menguping tampak tidak mengerti maksud dari pembicaraan itu. Selain itu, Makoto juga mendengar ayah dan ibunya sedang berdebat. Dan kini Makoto tahu bahwa ayahnya lah yang mematahkan kuas-kuasnya. Sang ibu menjelaskan kepada ayahnya bahwa Makoto dan Mitsuru itu berbeda. Namun sang ayah justru secara misterius mengatakan bahwa ia tahu apa yang ibu Makoto lakukan selama ini. Dan setelah itu sang ayah pergi dari rumah. Makoto pun memikirkan kaitan semua ini dengan dirinya. Dan saat itulah tiba-tiba ibunya masuk ke kamarnya untuk mengatakan bahwa ia menyukai lukisan Makoto. Makoto yang bingung dengan apa yang terjadi mulai mencari petunjuk di gudang dan menemukan sebuah buku gambar. Mulanya itu adalah gambar-gambar yang indah, namun di halaman-halaman terakhir tampak suram dan terdapat sebuah tulisan panjang. Saat Makoto membaca tulisan yang berisi keinginan untuk bunuh diri, tiba-tiba Mitsuru datang untuk membakar dan melempar buku tersebut keluar jendela. Makoto lantas berlari mengambil buku tersebut. Lalu tiba-tiba waktu kembali berhenti dan sang guardian datang kembali. Makoto menjawab bahwa Makoto yang asli bunuh diri karena Mitsuru. Sang guardian membenarkan cara mati Makoto, namun tidak dengan alasannya. Dan karena itu sang guardian menilai jawaban Makoto itu salah. Sehingga Makoto hanya punya sisa 2 kesempatan lagi. Makoto kembali membaca dan memahami tulisan di sketsa yang berhasil ia selamatkan. Lalu saat sedang melamun, Akira datang dengan baju terbaiknya untuk pergi ke pertunjukan kembang api bersama Makoto. Namun Makoto justru menanggapi Akira dengan ketus. Akira yang khawatir lantas menanyakan Makoto apa yang sebenarnya terjadi. Makoto lantas berkata bahwa ia mati bukan karena flu tapi bunuh diri. Lalu dalam surat wasiatnya tidak ada nama Akira sama sekali. Makoto mengatakan bahwa Akira adalah orang yang menyedihkan. Akira yang sakit hati mendengar perkataan Makoto pun menamparnya dan langsung pergi. Setelah itu kita diperlihatkan kehidupan suram Makoto di masa lalu yang tidak ingin terlihat di dunia.
Semua orang menjauhi dirinya dan Makoto hanya bisa melukis karena hanya hal itu yang ia sukai. Namun sang ayah tidak mengizinkan dan justru menghancurkan peralatan lukis Makoto. Di hidup Makoto hanya Mitsuki saja yang menganggap bahwa Makoto itu ada karena menyukai lukisan Makoto. Tetapi suatu hari saat Makoto tidak sengaja mendengar ucapan Mitsuki yang berkata ke teman-temannya seolah-olah dia tidak pernah mengenal Makoto sama sekali. Mendapati kenyataan pahit itu, Makoto pun menghancurkan lukisannya. Kembali ke masa sekarang, hal seperti itu terjadi lagi di mana Mitsuki menolak anggapan Riku temannya bahwa orang dalam gambar Makoto adalah dirinya. Saat itu juga kita tahu bahwa Mitsuki diam-diam mencintai Riko, sahabatnya sendiri, meski mereka adalah sama-sama perempuan. Makoto berjalan di tengah hujan sambil memahami semua kejadian buruk yang menimpanya. Makoto juga seolah mengalami dejavu ketika melihat ibunya bersama pria lain. Di masa lalu, karena merasa tidak dianggap di dunia, akhirnya Makoto memutuskan untuk bunuh diri dengan cara meminum banyak obat, dengan tujuan agar kematiannya membuatnya dianggap ada di dunia. Di masa sekarang, kita diperlihatkan Makoto yang sedang berada di jembatan, dan ia terpikir untuk melompat. Namun tiba-tiba guardian datang untuk bertanya apakah ia sudah menemukan jawabannya. Makoto menjawab dengan yakin bahwa dirinya dibunuh oleh Mitsuru, ibu, ayah, dan Mitsuki yang tidak memperdulikan dirinya. Guardian mengatakan bahwa itu salah. Lalu ia mengingatkan bahwa Makoto hanya punya sisa satu kesempatan dalam 8 hari untuk menjawab kuisnya. Di rumah, tampak sang ibu mendapati Mitsuru sedang tertekan karena Makoto belum pulang. Ternyata Mitsuru begitu khawatir sehingga tidak ingin momen dulu terulang lagi. Sang ibu pun akhirnya pergi untuk mencari keberadaan Makoto. Saat berhasil ditemukan, Makoto justru menyampaikan kebenciannya kepada sang ibu yang berselingkuh dengan keluarga lain. Tanpa memberikan kesempatan ibunya untuk menjelaskan, saat itu Makoto ingin pergi dan tiba-tiba sebuah mobil datang yang langsung menabrak Makoto. Namun beruntungnya ibunya langsung melompat untuk melindungi Makoto. Makoto yang sudah siuman di rumah sakit mendapati ibunya masih berbaring tidak sadarkan diri, ditemani oleh ayah Makoto yang terus-terusan meminta maaf. Saat itu juga Makoto terkejut setelah mendengar ucapan Mitsuru mengenai betapa terpukulnya Mitsuru ketika Makoto mati. Ternyata selama ini Makoto mempunyai Mitsuru sang kakak yang selalu ada bersamanya. Saat Makoto kembali bersekolah, dia mendapatkan banyak kabar baru. Mulai dari Akira yang memutuskan berhenti dari pertunjukan. Selain itu, Makoto juga diperlihatkan sebuah video yang beredar mengenai Mitsuki yang bersiuman dengan Riko. Mitsuki tampak sedih ketika mendengar Riko mengatakan kepada teman-temannya bahwa Mitsuki lah yang menciumnya tanpa bertanya. Kembali ke Makoto. Makoto langsung berlari kencang begitu melihat Mitsuki berada di tepi atap sekolah. Setibanya di atap, Mitsuki justru meminta maaf kepada Makoto karena baru sadar bahwa hal sama yang pernah ia lakukan kepada Makoto waktu dulu. Mitsuki menjelaskan semua perasaan tersiksanya kepada Makoto. Makoto pun juga membicarakan perasaan tersiksanya. Lalu ia menjelaskan bahwa ada banyak warna dalam diri manusia. Hanya saja cuma sedikit orang yang menyadarinya. Mitsuki pun merasa lega mendengar itu dan memutuskan untuk tidak melompat, serta meraih uluran tangan dari Makoto. Setibanya di rumah, Makoto mendapati hadiah dari ayahnya di atas meja, yaitu sebuah kotak yang berisi kuas, sehingga membuat Makoto merasa terharu. Singkat cerita, Makoto datang kembali ke rumah sakit dan mendapati senyuman sang ayah yang sedang menjaga ibunya bersama Mitsuru. Seakan terpikirkan sesuatu ketika melihat wajah ibunya, Makoto lantas berlari keluar dan menjelajahi beberapa tempat demi mencari keberadaan guardian. Sementara itu, Akira yang mendengar kabar mengenai hilangnya desain lukisan Makoto di tempat pertunjukan lantas segera pergi. Akira akhirnya tiba di kelas seni untuk mengambil lukisan Makoto yang ada di laci. Makoto akhirnya bertemu dengan guardian. Makoto memohon agar jika ia berhasil menyelesaikan kuisnya, kembalikan saja tubuh Makoto kepada Makoto yang asli. Melihat keseriusan Makoto, guardian pun setuju. Dengan syarat besok Makoto harus sudah bisa menjawab kuis mengenai kesalahan apa yang dilakukan Makoto di kehidupannya sebelumnya. Kalau tidak berhasil, baik jiwanya atau jiwa Makoto yang asli akan lenyap.
Makoto pun berusaha keras mencari tahu kesalahannya di masa lalu sambil mengingat semuanya. Saat akan melempar jam pasir, Makoto lantas terbayang wajah anggota keluarganya, sehingga membuat kemarahannya mereda. Makoto pun menulis surat sambil membuka foto album keluarganya, di mana dirinya tampak bahagia sejak kecil. Saat melihat fotonya dengan Akira, Makoto tiba-tiba teringat mengenai desain pertunjukan. Dia pun lantas mengambil kuasnya untuk mulai melukis. Meski ia mimisan dan kondisi tubuhnya memburuk. Saat itu, Makoto akhirnya meminta maaf kepada Akira. Setelah mendengar ucapan Makoto, Akira justru ikut meminta maaf karena selama ini ia tidak menyadari perjuangan Makoto. Saat itulah Makoto memberikan lukisannya kepada Akira. Lukisan itu adalah lukisan pesta kembang api. Makoto mengatakan bahwa itu sebagai pengganti karena waktu ini ia tidak bisa pergi bersama Akira. Kemudian Akira menyuruh Makoto untuk melihat ke tribun stadion di mana mereka akan menunjukkan lukisan Makoto. Makoto begitu terkejut setelah tahu bahwa itu sama persis dengan lukisan kembang apinya. Akira pun mengatakan bahwa meski banyak yang berubah, sebenarnya Makoto tetaplah Makoto. Saat itu kondisi Makoto memburuk, seiring dengan waktu di jam pasirnya yang tersisa hanya sedikit. Makoto pun terjatuh dan tergeletak di lantai. Dan ia teringat semua kenangan di masa lalu bersama keluarga dan teman-temannya termasuk Akira. Ternyata dalam kenangan itu para orang di sekitarnya begitu terlihat bahagia. Makoto pun sadar mengenai kesalahannya yaitu karena bunuh diri dan menganggap tidak ada orang yang peduli dengannya. Dan saat ini jam pasir itu mulai habis, Makoto pun tersadar bahwa dirinya lah Makoto itu sendiri. Seketika jam pasir berhenti mengalir. Makoto langsung sadar dan disambut oleh guardian yang memberikan ucapan selamat kepadanya. Akhirnya Makoto dibuat sadar bahwa ternyata ia berada di hidupnya sendiri bukan di hidup orang lain. Di akhir cerita kita diperlihatkan Makoto yang datang membesuk ibunya yang sudah siuman. Makoto juga menjalani hari-harinya dengan perasaan ceria bersama teman-teman dan keluarga. Dan tentunya juga Akira. Dan Makoto memutuskan untuk mencintai hidupnya lebih lama. Dan cerita pun tamat.